Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu rancangan aplikasi budget tracker untuk beginner friendly. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama, di sini ada Fauzan Ismail dengan NIM 160-21204, kemudian Marcel Vanessa dengan NIM 160-21259, saya sendiri Nabila Khairunisa dengan NIM 160-21309, dan Yadima Cahaya dengan 160-21284. Nah, kami kali ini akan membahas mengenai manajemen anggaran atau budgeting, di mana a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Dan apa itu sih budgeting sendiri? Budgeting itu merupakan proses di mana Anda memperkirakan berapa uang yang harus Anda keluarkan berdasarkan kemampuan Anda mengeluarkan uang tersebut. Budget atau anggaran juga bagian dari ilmu mikroekonomi yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan trade-off, yaitu merupakan aspek tertentu dan mengganti aspek lainnya untuk mendapatkan goals yang akan dicapai organisasi atau perusahaan tersebut. Trade-off sendiri adalah proses tarik ulur, di mana terdapat dua pilihan dan mengorbankan pilihan lainnya untuk mendapatkan aspek nilai yang lebih baik. Budgeting, kenapa sih kita harus melakukan yang namanya budgeting? Next page. Karena dia bisa membantu meraih tujuan, kemudian membantu untuk berhenti khawatir mengenai keuangan, membantu untuk menabung dan tidak boros, membantu untuk lebih fleksibel dalam mengatur keuangan, dan terakhir itu dapat mengontrol keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, langkah awal untuk membuat anggaran pribadi sendiri itu yang pertama adalah mengumpulkan segala dokumen keuangan. Jadi dengan membuat anggaran, maka kita harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen keuangan kita, bisa dari strip belanja ataupun strip pemasukan. Yang kedua itu kita menjumlahkan semua pemasukan kita. Kalau misal pemasukan yang penghasilan yang kita dapatkan tiap bulannya adalah gaji reguler yang memang sudah dikeluarkan oleh pajak secara otomatis, maka nantinya bisa langsung dimasukkan ke pendapatan bersih. Kalau misalnya penghasilan yang kita dapatkan tiap bulannya berubah-ubah, kita bisa menggunakan pemasukan yang paling rendah sebagai penghasilan dasar kita. Yang ketiga adalah membuat daftar pengeluaran bulanan. Daftar pengeluaran bulanan ini bisa kita lihat dari pengeluaran kita selama 3 bulan ke belakang. Keempat itu ada menentukan pengeluaran tetap dan juga variabel. Pengeluaran tetap atau fixed expense sendiri adalah pengeluaran yang wajib dibayarkan dan jumlahnya itu cenderung tetap setiap bulannya. Sedangkan pengeluaran variabel atau variable expense itu adalah jenis pengeluaran yang cenderung berubah-ubah nominalnya dari bulan ke bulan. Kemudian yang kelima itu adalah menentukan total penghasilan dan juga pengeluaran. Kalau misalnya penghasilan kita lebih banyak daripada pengeluaran kita bisa menggunakan budgeting method 50-30-20 dengan 50% dari pemasukan itu untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk self reward ataupun keinginan lainnya, 20% untuk tabungan, investasi ataupun mungkin untuk sedekah. Yang terakhir ada membuat penyesuaian untuk anggaran. Untuk penghasilan yang lebih sedikit daripada pengeluaran, itu bisa disesuaikan dengan cara mengeluarkan pengeluaran variabel. Karena biasanya pengeluaran variabel itu berubah-ubah tiap bulannya dan kita bisa memotong biaya variabel yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu kita butuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vanessa. Selanjutnya program untuk budget tracker. Yang pertama itu ada array-nya untuk list menu dan list budget, lalu ada fungsi untuk menampilkan ke dalam outputnya nanti. Lalu untuk yang bagian bawah itu program menu utamanya. Jadi pertama itu menampilkan menu-menunya dulu, nanti akan menerima input untuk pilihan menu. Lalu untuk input menu yang 1 atau 2 itu nanti akan programnya terus berjalan, tapi kalau misalnya input menunya 3 maka akan ada output Anda berhasil keluar dan programnya akan berhenti. Selanjutnya program menu cek saldo, ini kalau inputan menunya itu 1, maka dia akan membaca dari file teks itu untuk saldo budget kebutuhan primer, saldo budget self reward, dan saldo tabungan. Lalu kemudian dia di akhir akan menerima inputan untuk memilih menu lagi. Selanjutnya kalau untuk menu transaksi itu berarti dia inputannya 2, lalu dia terbagi menjadi transaksi pemasukan dan pengeluaran. Lanjut. Kalau untuk transaksi pemasukan, dia juga terbagi menjadi 3 budget, yaitu kebutuhan primer, self reward, dan juga tabungan. Di sini dia akan membaca, kalau ini contohnya itu untuk yang budget kebutuhan primer, dia akan membaca saldo yang pertama, lalu ditambahkan dengan pemasukannya, lalu disimpan lagi ke data dalam file teksnya itu, lalu kemudian dia kembali akan menerima inputan untuk pilihan menu. Untuk transaksi pengeluaran, dia mirip sama yang pemasukan, cuman dia mengurangi saldo dengan jumlah pengeluarannya. Lalu kalau misalnya saldo yang dipunya itu lebih kecil dari pengeluaran yang dipunya, maka transaksinya akan gagal dan kemudian di akhir dia akan menerima inputan menu lagi.
Oke, sekarang kita masuk ke flowchart. Yang pertama itu ada pembuatan list menu dan budget. Nah, pembuatan list menu dan budget ini itu tidak menggunakan inputan ya. Jadi harus memasukkan satu-satu terlebih dahulu. Dan kita membuat subprogram untuk menu sendiri dan subprogram untuk budget sendiri. Karena nanti akan dipanggil kembali untuk fungsi selanjutnya. Selanjutnya ada cek saldo. Cek saldo sendiri itu dia akan mengeluarkan saldo-saldo dari kebutuhan primer, reward, self reward, dan juga tabungan Anda. Dan di sini juga ada look for untuk menu, list menu. Yang selanjutnya ada pemasukan. Pemasukan sendiri itu tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Vanessa. Pemasukan itu mirip-mirip ya sama ini, jadi nanti akan dipanggil subprogramnya, subprogram dari list budget, pemasukan budget. Nah, nanti juga akan dipilih dari apa yang mau dimasukkan, yaitu pemasukan budget kebutuhan primer atau self reward ataupun pengeluaran tabungan. Untuk pengeluaran juga sama seperti pemasukan, cuman nanti untuk pengeluaran sendiri nanti akan dikurang ya oleh apa yang akan jumlah nominal yang akan dikeluarkan. Nanti juga akan dipanggil subprogram budgetnya, lalu akan dicek satu-satu untuk kebutuhan primer, self reward, dan juga saldo tabungan. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing ada dua. Kelebihan yang pertama yaitu bisa menyimpan data saldo. Yang kedua, bisa membatalkan transaksi jika pengeluaran kurang dari saldo yang tersisa. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak menampilkan riwayat transaksi. Yang kedua, tidak ada rincian sumber pemasukan atau pengeluaran. Mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan dari kelompok 5. Terima kasih. Untuk contoh penggunaan aplikasinya, berikut misalnya dijalankan programnya, maka akan keluar menu utama ini. Kita misalnya untuk cek saldo awal itu pertamanya 0 semua. Lalu misalnya kita mau bertransaksi pemasukan untuk budget kebutuhan primer, itu misalnya kita masukkan 100.000. Ini berhasil, maka saldonya akan jadi 100.000. Kalau misalnya kita mau pengeluaran di saldo kebutuhan primer, misalnya kita itu pengeluarannya lebih besar dari saldo yang kita punya tadi, misalnya 150.000, maka dia akan gagal transaksinya, saldo tidak akan cukup. Lalu kalau misalnya kita transaksi pengeluarannya kurang dari saldo yang kita punya, maka dia akan bisa berjalan. Misalnya 50.000 itu dia jadi berhasil programnya. Lalu kalau misalnya kita cek lagi juga akan terupdate. Lalu kalau misalnya kita keluar, dia akan berhenti dari berjalan programnya. Ini kalau misalnya kita jalankan lagi, dia akan tetap tersimpan gitu programnya yang tadi. Jadi nggak ke-reset lagi. Kalau misalnya kita udah beres make terus mau memakai lagi, itu dia datanya tersimpan.